kuncinya? Suara saya terdengar? Dengar. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya rindu kita bersatu dalam doa kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah Engkau hadir bersama dengan kami, menuntun kami untuk mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan malam ini dan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini saya mendapatkan bagian pasal 13 dengan judul pencobaan bukan satu maaf untuk berdosa. Judul ini tentu diangkat oleh karena sifat manusia yang seringkali merasa kecil hati, merasa bahwa diri kita ini tidak mampu, merasa bahwa kita pasti berdosa dalam keadaan-keadaan tertentu. Sehingga kita bisa menyalahkan keadaan yang sedang kita alami, dan bahkan kita bisa menyalahkan orang lain yang mungkin menjadi alat setan untuk mencobai kita. Ada satu gambar yang tentu sangat familiar dengan kita mengenai Adam dan Hawa. Operator mungkin boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita kalau lihat gambar ini, maka gambar ini adalah satu ringkasan sederhana pada saat Tuhan Allah berjalan di Taman Eden. Ketika Tuhan Allah berjalan di Taman Eden, lalu Adam dan Hawa ini mereka dengar langkahnya. Waktu mereka dengar langkah Tuhan berjalan di dalam taman, mereka bersembunyi. Lalu pada saat mereka bersembunyi, tentu Tuhan sebagai Maha tahu, dia tahu juga di mana mereka bersembunyi. Tetapi kemudian Tuhan memanggil mereka. Lalu di saat Tuhan memanggil, Adam ini menyaut dia. Adam menyaut bahwa dia katakan mereka sedang telanjang dan mereka malu untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan sampaikan, "Loh, tahu dari mana bahwa kamu telanjang?" Dan jawaban setelah itu, Adam menyalahkan Hawa. Jadi Adam sampaikan bahwa Adam telah memakan buah larangan oleh karena Hawa yang menawarkan kepada Adam. Kemudian percakapan terjadi antara Tuhan dengan Hawa. Dan di saat percakapan terjadi antara Tuhan dan Hawa, kemudian Hawa menyalahkan lagi bahwa ularlah yang meminta Hawa untuk memakan buah larangan tersebut. Jadi sifat pertama yang bisa kita lihat dari orang berdosa itu adalah menyalahkan. Itu buah yang pertama yang terlihat bahwa mereka saling menyalahkan. Dari sini kita bisa pelajari ada satu hal yang mau kita fokus malam ini, bagaimana kita harus mengawasi sifat kita untuk tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain atas dosa yang kita perbuat. Sifat menyalahkan diri sendiri ini ada istilah di dalam dunia psikologi di slide berikutnya, yaitu self-serving bias. Jadi sifat self-serving bias ini adalah kecenderungan manusia untuk menyalahkan faktor eksternal ketika mengalami kegagalan dalam berbagai aspek. Saya pernah mengalami hal ini ya, dan saya yakin kita semua pasti pernah mengalami masa di mana kita menyalahkan faktor eksternal. Saya kasih contoh, waktu saya masih di bangku pendidikan, ada satu guru yang saya tidak senang karena dia mengajar itu membosankan. Oleh karena dia mengajar dengan cara yang membosankan, akhirnya ya saya tidak senang untuk masuk ke dalam kelas dia dan belajar. Hasilnya, saya mendapatkan nilai yang tidak baik di kelas dia. Lalu waktu orang tua saya bertanya, "Loh, kok pelajarannya sederhana dan mudah ini kok kamu dapat nilainya yang tidak baik?" Lalu saya menyalahkan, "Oh, karena gurunya itu tidak asik. Jadinya saya malas belajar."
Sedangkan di satu sisi ada pelajaran yang cukup rumit, fisika, kimia itu cukup rumit ya, tapi nilainya ya bagus-bagus aja. Karena gurunya asik. Nah, ini salah satu contoh sederhana di mana kita juga pasti seringkali menyalahkan orang atau menyalahkan keadaan. Pernah juga saya mengalami ini waktu saya bersekolah. Jadi waktu saya SMA, saya dengan teman saya, kami pergi untuk makan di satu tempat makan. Kemudian di tempat makan ini ada satu menu yang kami lihat sangat lezat sekali. Lalu ternyata menu yang tertulis itu adalah bacon. Kami tidak tahu bahwa bacon ini artinya adalah babi. Lalu kami pesan ini makanan. Bacon ini kami pesan. Lalu kami makan berdua. Lalu kami merasa bahwa ini enak sekali ya. Kami tambah lagi, pesan lagi. Lalu setelah kami sudah kenyang ini dengan bacon, kami pulang. Baru kami penasaran, bacon ini artinya apa sih? Kok enak sekali ya? Lalu kami cari tahu di kamus ya. Kami cari tahu di kamus dan kami dapati bahwa bacon ini artinya ya babi ya. Babi yang diolah. Dan setelah itu kami menyalahkan, wah ternyata gara-gara teman saya ini, saya juga menyalahkan teman saya ini, kenapa dia ajak saya? Padahal ya salah saya juga sendiri, kenapa tidak untuk memeriksa? Tapi itulah kecenderungan manusia. Kita sering menyalahkan. Di dalam rumah tangga juga, kalau seandainya anak itu gagal, maka ada kecenderungan ayah menyalahkan ibunya karena kurang mendidik, atau ibu juga bisa menyalahkan ayah karena kurang perhatian, bahkan orang tua juga bisa disalahkan oleh anak karena tidak mendidik. Ada banyak hal-hal yang bisa menjadi contoh bahwa kita pernah mengalami satu proses ini, di mana kita self-serving bias, kita menyalahkan orang lain atas kegagalan kita sendiri. Penyebabnya sederhana, alasan kita menyalahkan itu adalah karena kita mau lepas dari tanggung jawab dan kita mau melindungi diri kita supaya kita tidak dapat masalah. Adam juga sama. Adam menyalahkan Hawa agar Adam lepas dari tanggung jawab itu, agar Adam lepas dari hukuman. Hawa juga sama, dia juga menyalahkan ular agar dia lepas dari tanggung jawabnya, agar dia juga dapat melindungi diri dia, membenarkan dirinya. Dan ini adalah satu pelajaran yang menarik karena tentu banyak di antara kita juga yang mungkin masih cenderung untuk menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain, atau bahkan mungkin ya, kalau di gereja, seandainya ada pimpinan gereja, baik itu pendeta mungkin dalam organisasi, atau mungkin ketua jemaat dan sebagainya, yang menurut kita ada hal-hal yang dia salah lakukan, kemudian kita menjadikan kesalahan tersebut sebagai faktor kemunduran iman kita. Wah, saya tidak bisa lagi di sini. Bagaimana mau lihat orang-orang yang dianggap dipandang sebagai pimpinan tapi mengalami banyak masalah, melakukan banyak kesalahan, dan itu juga menjadi penyebab kita mengalami kemunduran iman. Nah, ini faktor-faktor eksternal yang harusnya kita lepaskan, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena dosa adalah perbuatan kita sendiri. Di slide selanjutnya, kita bisa dapat satu kutipan di dalam pasal 13 ini, khususnya di halaman 73, paragraf yang kedua. Pencobaan yang paling hebat sekalipun bukanlah maaf bagi dosa. Betapa berat pun tekanan yang menindih jiwa kita, pelanggaran adalah tindakan kita sendiri. Jadi mau berapa hebat kita menghadapi masalah, mau seberapa sukar masalah itu terlihat, mau seberapa hebat dan tidak berdayanya kita menghadapi masalah itu, kalau kita berdosa ya itu pelanggaran kita, bukan karena keadaan dan bukan karena orang lain yang memaksa kita untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kalau kita mau membahas tentang bagaimana kita berjuang melawan dosa, ada tokoh Alkitab mungkin yang terlintas di pikiran kita. Waktu saya baca pasal ini, saya pikir tokoh Alkitab yang akan dibahas oleh Ellen G. White ini adalah Ayub contohnya. Seorang yang sangat setia. Tapi ternyata
ekspektasi saya berbeda ya. Karena yang dibahas di dalam buku ini adalah Musa. Kalau kita lihat gambar di slide berikutnya, kita bisa mengetahui bahwa betapa hebatnya ini Musa di dalam masa pelayanan hidupnya. Dia melakukan berbagai mujizat yang sangat luar biasa, yang di luar nalar kita apa yang dia telah lakukan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi menjadi fokus kita malam ini, kita mau lihat bahwa Musa juga, dia adalah manusia yang berdosa, dia adalah orang yang lemah juga, sama seperti kita, yang rentan juga berdosa dalam setiap keadaan, tapi hebatnya dia bisa lepas dari dosa-dosa yang saya rasa kalau saya juga di posisinya akan sangat besar kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa tersebut. Karena keadaan yang menindih jiwa batin kita. Ada beberapa pergumulan yang saya ingin bahas secara ringkas. Di slide berikutnya, ada 5 hal yang digumuli oleh Musa yang bisa kita jadikan pelajaran hari ini. Yang pertama, dalam perjalanan Musa menuju tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel yang telah lepas dari perbudakan, mereka itu menghadapi yang pertama adalah kurang persediaan air, lalu setelah itu air habis, lalu tidak ada lagi air. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh lihat cerita ini dalam Keluaran pasal 15 dan juga Keluaran pasal 17. Di mana di pasal yang 15 ada air tapi ternyata pahit. Lalu kemudian bangsa Israel ini seluruhnya bersungut-sungut menyalahkan Musa kenapa dia harus bawa mereka keluar. Dan mereka dapat air yang pahit. Setelah itu Musa berdoa. Hal yang sama juga terjadi berikutnya, di mana tidak ada air sama sekali. Lalu apa yang Musa lakukan? Musa berdoa. Bayangkan kalau satu gereja menyalahkan seorang pimpinan ya, pendeta jemaat untuk kasus-kasus tertentu, saya rasa ada banyak hal juga yang bisa membesarkan kemungkinan bahwa pendeta ini juga mungkin akan kompromi dan sebagainya. Begitu juga dengan Musa. Tidak ada yang mendukung Musa. Dan hasil dari 2 kisah ini terjadi mujizat untuk melepaskan bangsa Israel dari keadaan tidak ada air. Pergumulan yang berikutnya yang dihadapi oleh bangsa Israel adalah tidak ada makanan. Kita bisa lihat di Keluaran 16, tidak ada makanan buat bangsa ini. Dalam perjalanan mereka keluar, tidak ada makanan. Lalu ya Musa kembali lagi melakukan hal yang sama. Dia berdoa, dia minta pertolongan dari Tuhan. Lalu Tuhan berikan jawaban pertolongan itu melalui mana. Tapi tidak puas juga ini bangsa Israel, mereka mau daging. Akhirnya ya Tuhan berikan daging melalui burung yang Tuhan kirimkan di tempat perkemahan bangsa Israel. Sama juga terjadi desakan dari bangsa Israel yang begitu banyak kepada Musa karena dia adalah pimpinan, baik pimpinan rohani, bahkan juga pimpinan bangsa, dan menghadapi itu semua, dia cari pertolongan dari Tuhan. Hal berikutnya yang Musa gumuli lagi ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka, mereka ini harus berperang melawan bangsa-bangsa. Nah, peperangan ini banyak Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak peperangan. Peperangan yang pertama itu ditulis dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Ini peperangan mereka melawan bangsa Amalek. Di peperangan ini juga kalau kita berbicara mengenai keadaan dan kita mungkin menyalahkan keadaan, maka itu tepat untuk menyalahkan keadaan karena mereka melawan suatu bangsa. Bangsa Amalek ini adalah bangsa yang tinggal di wilayah padang gurun ya, dan mereka ini adalah pengembara. Jadi mereka hidup di padang gurun belantara
dan pekerjaannya adalah berperang untuk mendapatkan sumber daya. Jadi mereka ini sudah terlatih, bangsa Amalek. Lalu mereka menghadapi satu bangsa yang keluar dari Israel keluar dari Mesir sebagai budak. Tentu ada perbedaan pengalaman, perbedaan persenjataan, dan sebagainya. Kalau kita mau menyalahkan keadaan, maka ini situasi yang tepat juga, karena keadaan itu membuktikan bahwa mereka tidak bisa menang. Apa yang dilakukan Musa? Musa tidak menyalahkan keadaan lalu dia berdosa karena tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin dia mencari Tuhan, dan setelah itu Tuhan berikan solusi kepada dia untuk dapat memenangkan pertempuran, melewati keadaan yang mustahil untuk dilewati itu, dengan cara dia naik ke satu bukit, dia memegang tongkat dan mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Setelah tongkat itu diangkat, maka bangsa Israel akan mengalami kemenangan. Bila mana tongkat itu turun, bangsa Israel mengalami kekalahan. Kemudian penatlah atau capek tangan Musa, lelah. Kemudian Harun dan Hur ini kakak iparnya Musa. Kemudian mereka membantu Musa untuk mengangkat tangannya dengan menyediakan batu. Lalu Musa duduk di atas batu tersebut. Lalu Harun dan Hur sebelah kiri dan kanan membantu untuk menyangga tangan Musa agar tidak jatuh dan tongkat itu berada di atas sehingga Israel mengalami kemenangan. Kalau mau menyalahkan keadaan, maka itu tepat karena tidak mungkin mereka bisa menang melawan bangsa Amalek. Di Bilangan juga pasal 21 pasal 21 sampai pasal 22, di sana itu ada banyak lagi peperangan bangsa Israel. Mereka lawan banyak bangsa. Wah, ini kalau kita ada waktu, coba kita baca Bilangan pasal 21 sampai Bilangan pasal 22. Mereka ini lawan bangsa-bangsa lain itu banyak. Karena dalam perjalanan mereka harus menguasai wilayah-wilayah tertentu untuk mendiami tempat itu. Dan supaya mereka bisa diam di tempat itu, maka mereka harus mengalahkan begitu banyak bangsa. Dan seperti bangsa Amalek juga, bangsa-bangsa lain ini mereka kan sudah bertumbuh dan punya pengalaman dalam menghadapi peperangan supaya mereka melindungi tanah mereka. Tapi di satu sisi bangsa Israel masih minim pengalaman, minim persenjataan, tapi hal yang Musa lakukan yang sama seperti keperangan air, tidak ada air dan juga tidak ada makanan, dia mencari Tuhan dan Tuhan memberikan solusi kepadanya. Lanjutkan lagi perjalanan mereka di masalah yang berikutnya yang menjadi pergumulan. Kalau kita lihat di poin yang keempat, poin berikutnya, Musa ini harus mengurus masalah bangsa itu ya. Jadi setiap masyarakat itu mereka akan melapor masalah mereka kepada Musa karena Musa adalah pimpinan. Mau masalah dalam keluarga mereka, masalah dalam lingkungan mereka harus sampaikan ini semua kepada Musa, harus melapor. Dan saya rasa untuk mendapatkan laporan dari begitu banyak masyarakat bangsa Israel yang melakukan perjalanan bersama dengan Musa, tentu ini juga satu hal yang bisa membuat Musa kompromi dan menjadikan Musa seorang yang melakukan pelanggaran. Mungkin dia tidak setia, dia tidak membantu, dia tidak melayani dengan baik, bisa jadi juga. Tetapi seperti apa yang telah terjadi, ya, Musa tidak menyalahkan keadaan. Dia mencari Tuhan, bergumul dengan Tuhan untuk mendapatkan solusi. Dan melalui mertuanya, dia mendapatkan solusi, yaitu mengangkat pimpinan dalam jumlah kelompok-kelompok tertentu. Dari sini kita juga bisa lihat hal yang sama. Ada satu pola yang terjadi di kehidupan Musa yang Ellen G. White angkat Musa sebagai contoh hidup. Seorang yang tidak menyalahkan keadaan atau orang lain karena keberdosaan dia. Di berbagai pengalaman yang sudah kita bahas sejauh ini, keadaan itu memungkinkan sekali untuk dia kompromi dan berdosa. Tetapi hal yang Musa lakukan, dia mengambil waktu untuk berdoa. Dia ambil waktu untuk berkumpul dengan Tuhan. Dan hasilnya, dia tidak menyalahkan keadaan, bahkan dia bisa mengalahkan keadaan pencobaan yang dia hadapi. Meskipun di mata kita, pencobaan itu sangat besar dan berat untuk dilalui. Aspek yang berikutnya yang menjadi pergumulan dari Musa, yang menjadi pelajaran yang terakhir dari pergumulan Musa yang mengangkat Musa sebagai contoh malam hari ini adalah mengenai penyembahan berhala. Ada dua momen yang saya dapatkan di dalam Alkitab
di zaman Musa memimpin bangsa Israel ini keluar, mereka berubah setia kepada Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Yang pertama bisa kita temukan di Keluaran pasal 32. Lalu yang kedua bisa kita dapati juga di Bilangan pasal 25. Di 32 mereka membuat anak lembu emas waktu Musa berada di atas gunung. Lalu mereka bilang, wah ini Musa kan udah balik-balik. Lalu mereka meminta Harun sebagai pimpinan pengganti Musa saat itu untuk membangun saja anak lembu emas, dan mereka gunakan itu sebagai satu sosok yang disembah. Lalu di Bilangan pasal 25 ada juga penyembahan di sana. Mereka menyembah dewa yang namanya Baal Peor. Kalau kita mau melihat keadaan ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kasih contoh mungkin yang waktu Musa turun dari atas gunung yang melihat mereka menyembah anak lembu emas. Di momen itu, satu-satunya orang yang mungkin Musa percayai untuk menolak ajakan persembahan kepada berhala itu ya Harun. Tapi Harunlah yang bahkan mendukung dan membantu mereka. Harun suruh mereka semua untuk kumpulkan emas, kalung, anting-anting, cincin, semua yang bahannya adalah emas dikumpulkan, kemudian dilebur dan dibuat anak lembu emas, patung anak lembu emas. Bisa bayangkan waktu dia turun, Musa turun dari atas gunung, lalu dia lihat semua orang melakukan penyembahan berhala. Tentu kalau kita di posisi itu juga mungkin ya kita akan kompromi dan menyalahkan keadaan. Setelah itu kita juga berbuat dosa. Kita mungkin menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, lalu kita berdosa. Mungkin di saat itu ya kita berubah setia kepada Tuhan, dan bahkan bisa jadi kita sakit hati dengan keadaan sambil menyalahkan orang lain. Ini adalah 5 pergumulan yang dihadapi oleh Musa pada saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan sedang menuju Kanaan, tanah perjanjian. Dari kelima pelajaran ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan berulang kali, ada satu pola yang sama dari setiap masalah yang berbeda yang Musa hadapi dengan bangsa ini. Baik dari air, makanan, perang, masalah masyarakat bangsa Israel, masalah penyembahan berhala, keagamaan, polanya sama. Keadaan sukar untuk bertobat. Bangsa Israel menuntut, menyalahkan, mengeluh, bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi dalam keadaan yang sangat sukar itu, dalam keadaan bahkan di mana bangsa Israel pun menyalahkan Musa, ya dia tidak kompromi dengan dosa, tapi dia ambil waktu untuk berdoa. Kalau kita mau coba baca kelima kasus ini, kita akan dapati di sana bahwa Musa ambil waktu untuk berdoa. Musa berdoa, kemudian Tuhan berbicara kepada Musa, Musa mendengar suara Allah. Di sana ada kalimat-kalimat yang menandakan ada satu komunikasi antara Tuhan dengan Musa di saat Musa menghadapi berbagai pencobaan yang berat, baik dari keadaan, dari lingkungan yang menghimpit iman Musa. Selanjutnya, di dalam buku Amanat kepada Orang Muda, bagian pasal 13 halaman 74, paragraf yang pertama, ada satu ringkasan mengenai apa yang Musa lakukan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita malam hari ini. Ellen menuliskan, betapapun sengit atau mendadaknya serangan itu, Allah telah menyediakan pertolongan bagi kita, dan dalam kekuatannya kita dapat menang. Jadi mau seberapa tidak siapnya kita, tapi kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, kita siap. Apalagi kalau kita sudah bersiap. Nah, ini menjadi satu faktor yang menarik. Di saat kita tidak siap saja, Tuhan bisa mampukan kita menang, apalagi kita siap. Saya teringat waktu Tuhan sedang bergumul, ya, waktu Yesus bergumul di atas dunia ini, kemudian 3 murid yang Tuhan pilih untuk menemani dia di bukit, mereka tertidur. Lalu Tuhan katakan kepada mereka, tidak sanggupkah kamu untuk berjaga dan berdoa selama 1 jam? Tuhan
Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa kita perlu untuk berdoa, berjaga dalam keadaan apapun. Dan meminta pertolongan dari Tuhan akan membuat kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini, di slide berikutnya ada 3 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kita dapat melawan setiap pencobaan yang kita hadapi. Tidak ada pencobaan yang tidak bisa kita hadapi. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini firman Tuhan. Tuhan janjikan tidak ada yang tidak bisa kita hadapi. Apapun keadaannya, pasti kita bisa hadapi. Yang kedua, kunci kemenangan kita adalah meminta pertolongan dari Allah. Ayat yang sama, tapi frasa yang terakhir, sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal pertama yang kita harus lakukan, seberapa terdesaknya kita, seberapa tidak siapnya kita, ya kita meminta pertolongan dari Tuhan. Seperti Musa, keadaan apapun dia minta pertolongan dari Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluar kepadanya. Lalu poin yang terakhir, bila mana kita kalah dalam peperangan itu, dalam pencobaan yang akhirnya membuat kita kalah karena keputusan kita, ya hal yang perlu kita lakukan adalah minta ampun dan bertobat. Di dalam 1 Yohanes pasal 1, ayat yang ke-9, ini ayat yang familiar pasti untuk kita. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Biasanya kita hanya ingat sampai di sini, kita lupa ada kalimat berikutnya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita meminta ampun, langkah berikutnya ya kita bertobat, artinya disucikan, tidak melakukan kesalahan yang sama. Inilah pelajaran yang seringkali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain ketika kita berbuat dosa. Biarlah kita belajar bahwa pencobaan apapun yang kita alami adalah pencobaan yang bisa kita hadapi dan menang. Tapi ingat bahwa kunci kemenangan bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita, tapi oleh karena pertolongan dari Allah. Dan kalau seandainya kita jatuh dalam dosa, janganlah kita menyalahkan apapun, keadaan atau lingkungan, tapi kita introspeksi diri, minta ampun, dan bertobat. Artinya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tentu ini adalah proses hidup, dan saya yakin bila mana kita rindu untuk mengalami perubahan dalam diri kita masing-masing, Allah senang dan Allah bersedia untuk membantu kita menang melawan pencobaan dan bersedia untuk mengampuni kita bila mana kita menyampaikan setiap dosa dan pelanggaran kita dan memohon pengampunan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita.